Selamat pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Pada hari ini Senin 20 Juli 2026 kita kembali disapa oleh firman Tuhan dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan hukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan hukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Permintaan ini menimbulkan dua pertanyaan yang boleh menghantar kita pada penemuan makna dari bacaan Injil hari ini. Apa sih alasan atau motivasi ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus dan meminta dia untuk memperlihatkan satu tanda? Dan apa arti tanda itu yang mereka maksudkan? Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, tanda dalam bahasa Yunani yang ditulis dalam Alkitab yaitu Simeon, tanda ilahi yang membuktikan bahwa seorang itu diutus oleh Allah sebagai utusan Allah. Kriteria seorang nabi, dia memperlihatkan perbuatan Allah melalui sikap dan perkataan dia dan membawa dampak konkret yang dapat dilihat sehingga diakui oleh orang yang melihat. Misalnya Musa membuktikan dia sebagai nabi dengan memperlihatkan di hadapan Firaun tongkat menjadi ular. Nabi Elia membuktikan dia sebagai nabi dengan doa di atas Gunung Karmel dalam sebuah kompetisi doa melawan nabi-nabi Baal. Nabi Elia juga membangkitkan putra tunggal seorang janda dari Sarfat, membuktikan dia adalah seorang nabi. Sebagai ahli Taurat dan orang Farisi, mereka akrab bahwa tanda-tanda semacam itu membuktikan Elia, Musa adalah nabi dan masih banyak tanda-tanda lain. Oleh karena itu, mujizat berarti satu tanda keajaiban yang luar biasa yang melawan kosmis, melawan hukum alam. Satu tindakan yang spektakuler yang tidak dapat dicerna dengan menggunakan akal sehat. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus telah melakukan banyak mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Bukankah peristiwa air menjadi anggur sudah menunjukkan, membuktikan dia melakukan tindakan-tindakan ilahi?
Mengapa mereka masih meminta dia menunjukkan tanda? Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, adapun motivasi mereka ini bukan mereka ingin beriman, tetapi mereka ingin menjebak dan menguji Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, angkatan ini jahat dan tidak setia. Mereka tidak setia pada penglihatan apa yang telah dilakukan Yesus kalau mereka merujuk kepada tindakan Elia dan Musa. Mereka tidak setia pada pengalaman para nabi yang sebelumnya sehingga mereka menyimpulkan Yesus juga seorang nabi. Mereka jahat karena mereka telah melihat karya Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mereka belum beriman, mereka belum percaya. Sahabat-sahabat rohani terkasih, disinilah Tuhan kita Yesus Kristus menarik mereka yang memahami dengan baik kisah-kisah perjanjian lama. Lihatlah dua kisah, yaitu pertama, Yunus. Tanda Nabi Yunus akan diperlihatkan kepada Anda. Kalau Yunus 3 hari 3 malam berada dalam perut ikan, maka anak manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam dan dia akan bangkit, dia akan hidup kembali. Yang kedua, orang-orang Ninive melakukan pertobatan setelah mendengar pewartaan dari Nabi Yunus. Oleh karena itu, Yesus Tuhan kita mengatakan, tanda yang harus diperlihatkan adalah pertobatan. Mujizat akan menghasilkan pertobatan. Dan yang berikut, lihatlah, seorang ratu dari selatan, Ratu Seba, mengunjungi Salomo untuk mendapatkan hikmat. Aku ini lebih daripada Salomo, membawa kebijaksanaan dari Allah itu sendiri. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan dua pernyataan ini kita sampai pada satu renungan bahwa di dalam kehidupan beriman, iman yang sejati tidak menuntut lagi sebuah tanda yang hanya bersifat sementara, sebuah akrobatik ilahi yang sungguh tidak akan membuka hati orang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi kita telah sampai pada tanda yang sempurna, tanda yang abadi, tanda final, yaitu mujizat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kebangkitan inilah tidak lagi membutuhkan tanda-tanda yang lain bagi kepercayaan kita untuk terus datang dan mengikat diri pada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber kebijaksanaan yang akan menuntun kita di dalam kehidupan ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan bijak melampaui Nabi Salomo itu sendiri. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, tanda dan mujizat yaitu kita mengalami pertobatan. Kita melihat pertobatan kita sebuah mujizat, sebuah anugerah. Terkadang kita bertanya, loh saya bisa ya? Saya bisa berubah. Saya bisa seperti ini. Saya bisa menjadi baik. Kalau aku renungkan, pertobatan aku ini bukan karyaku sendiri, tetapi mujizat dari Tuhan yang merubah hidup saya menjadi seperti yang Ia inginkan, yang seperti dilakukan oleh orang-orang Ninive yang telah mendengarkan nubuat Yunus. Semoga mujizat konkret kita, yaitu pertobatan kita sendiri, adalah mujizat bagi diri kita dan juga bagi orang lain, bahwa mereka melihat karya Allah membuat kita lebih baik, lebih kudus, lebih benar di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan pujian atas putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menunjukkan tanda yang agung dan mulia, tanda final yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Di dalam kehidupan ini terkadang kami menuntut mujizat untuk kehidupan yang sementara, mujizat yang sakit menjadi sembuh, mujizat kekurangan makanan menjadi berlimpah, tetapi semua itu hanya berlangsung di atas muka bumi ini. Dan kami percaya mujizat seperti ini akan diikuti karena iman kami akan Yesus yang telah bangkit sebagai mujizat agung yang membawa kami kepada kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami juga percaya pertobatan kami, perubahan kehidupan kami menjadi lebih baik saat ini, menjadi berkat bagi sama, merupakan sebuah mujizat yang Engkau kerjakan di dalam diri kami. Semoga kami melihat perubahan hidup kami menghasilkan buah-buah pertobatan, sungguh merupakan mujizat. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah semua ini dengan kasih-Mu dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati sahabat-sahabat rohaniku di dalam doa dan kehidupan setiap hari. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.